Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana 'ala dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa huwa wa ni'mal wakil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi gfirli wali walidayya walil mu'minina amin. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang berbahagia, saya akan menyampaikan sedikit tentang pengetahuan saya mengenai keutamaan yang dikatakan Nabi kepada sahabat. Ada sebuah cerita dari Nabi Muhammad SAW dalam sebuah kitab. Ketika seseorang sahabat bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, beliau berkata, seorang sahabat itu berkata, "Man amala afdhalu ya Rasulullah?" Apa amal yang paling utama ya Rasulullah? Rasulullah terdiam. Rasulullah diam, belum menjawab pertanyaan dari sahabat tersebut. Kemudian sahabat bertanya kembali, "Man amala afdhalu ya Rasulullah?" Apa amal yang paling utama ya Rasulullah? Amal yang paling utama, kemudian Rasulullah menjawab, "Amal afdhalu as-sholatu ala waktiha." Amal yang paling utama adalah sholat pada waktunya. Kalau anak-anak sekarang itu pasti malah dibikin sesuatu tersebut itu tidak pada tempatnya. Anak-anak zaman sekarang itu kebanyakan itu as-sholatu arang-arang. Sholat arang-arang artinya apa? Sholat itu masih dibuat nyantai ya. Namanya sholat itu adalah kewajiban. Sholat adalah salah satu rukun Islam yang dimiliki oleh orang Islam. Nah, maka dari itu kita sebagai pemuda-pemudi yang mengerti tentang keadaan zaman pada sekarang itu harus lebih mengerti lagi tentang apa yang harus dikerjakan terlebih dahulu dan apa yang harus kita tinggalkan terlebih dahulu. Anak-anak barang sekarang itu mulai terlena dengan namanya setan gepeng. Apa setan gepeng itu? Setan gepeng ya itu handphone. Itulah setan gepeng. Macam-macam tidak. Bagaimana tidak? Ketika handphone memanggil, tolalit, itu pasti langsung 3 detik, 2 detik langsung sampai pada tempatnya. Tapi maka ketika azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, seketika itu masih pada memegang handphone. Nah, jadi setan sekarang itu malah mau menggoda manusia itu sungkan. Karena apa? Halah, setannya paling munin. Halah, kawe langgananku, kawe sorotanku, kawe baene melanggar sholat. Ngoten. Setan saiki ngoten. Jadi ini setan saiki malah sungkan. Apa yang nggoda wong ki sungkan. Terus jadi seorang pemuda, terutama mahasiswa itu harus mengerti apa yang harus dikerjakan terlebih dahulu dan apa yang harus ditinggalkan terlebih dahulu. Yang kedua, amal yang paling utama yang kedua yaitu wabirul walidain, hormat kepada orang tua. Nah, sepintar apapun kita, semengerti apapun kita, tetapi kita tidak patuh, tidak taat kepada orang tua kita, maka hanguslah ketaatan, kebenaran kita itu hangus semuanya. Maka tidak, kita diberikan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala itu untuk dimanfaatkan. Nah, yang terutama adalah ilmu akhlak sesama manusia.
akhlak sesama makhluk hidup itu apa yang sebenarnya. Nah, maka dari itu kita sebagai manusia itu harus mengetahui secara detail, ya tidak sedetail lah, kita mengetahui saja itu sudah bagus. Nah, wabirul walidain, menghormati kedua orang tua, itu amal yang utama. Yang kedua itu adalah wabirul walidain, menghormati kedua orang tua. Orang tua itu siapa ya? Kalau orang tua kita di rumah ya bapak dan ibu. Kalau orang tua kita di sekolah ya bapak dan ibu guru. Kalau orang tua kita di pondok ya abah dan punyai, itu orang tua. Nah, itu. Jadi kita pintar ya, entah kuliah sudah sampai di semester berapa, sudah sampai di Meksiko atau di luar negeri lah, sudah di mana-mana. Tapi kalau satu kita tidak patuh dan taat kepada orang tua, itu kita sama saja. Bagaimana sama saja? Ya sama saja. Sekarang itu banyak orang pintar yang memintari. Artinya apa? Orang mintar itu seperti pejabat-pejabat atas. Mereka itu pintar, benar pintar, pasti pintar. Tetapi kepintaran mereka itu dibuat untuk memintari seseorang, begitu. Terutama memintari rakyatnya. Padahal rakyat di bawah itu menunggu apa yang dilakukan para pejabat-pejabat itu untuk rakyatnya itu apa. Ya, sebegitu bukan dengan seorang anak. Seorang anak itu jangan sekali-kali kok memintari orang tua. Misalnya ketika kita di pesantren pasti ya membutuhkan sebuah uang saku. Ya tidak membutuhkan lah. Ya membutuhkan untuk keperluan pribadi, keperluan sehari-hari itu ya membutuhkan kita. Nah, itu jangan sampai kita meminta orang tua kita berbohong, apalagi dosa bersama, naudzubillah min dzalik. Kita sebagai anak itu harus mengerti tentang keadaan orang tua yang sebenarnya itu bagaimana. Misalnya kita bilang, Pak Bu ajengi bayar bulanan pondok sak meten, ajeng bayar buku sak meten, ajeng bayar nopo sak meten, total sedaya sampun diparingi orang tua, dikirim lewat rekening bet mun sampean jiko. Ya, niku nggih dibayarne, mboten malah disisipne 1.000 2.000, mboten. Niku namine niku dolim, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Nah, niku. Nah, sing dimatuk minteri ngoten niku. Seorang anak minteri orang tua nggih ngoten niku. Dados jadi seorang anak itu ya harus menyesuaikan mana yang harus dikerjakan dan mana yang harus untuk tidak dikerjakan. Ya kalau yang dikerjakan ya kita menurut yang kita berikan kepada orang tua, yang kita omongkan kepada orang tua itu apa. Dan yang kita harus tidak kerjakan yaitu ya apa manfaatnya itu apa untuk jajan. Pasti uang jajan itu sudah ada sendiri pada diri kita ya. Uang jajan itu sudah ada sendiri dikasih ke orang tua, sudah ada sendiri, begitu. Itu yang selanjutnya, amal utama yang paling utama yang selanjutnya itu wasodakon jariyatun, sodakoh jariyah. Nah, dengan sodakoh jariyah kita itu harus mengutamakan yang pertama niat, yang kedua itu ikhlas. Nah, percuma kalau misalnya kita sodakoh rambutan sak truk, beberapa truk, tetapi dalam hati kita tidak ada kata ikhlas, itu sama saja belum sodakoh, tetapi belum sampai ke hati. Kalau hati kita masih berkata, ya Allah, ini kalau neh bundu kalong neh. Nah, itu yang namanya tidak ikhlas itu. Jadi yang namanya sedekah itu kan ya pemberian tanpa suatu imbalan. Itu yang namanya sedekah itu. Beda kalau zakat. Zakat kan menyesuaikan diri, zakat. Nah, harus diwajibkan
bagi orang yang mampu seketika di bulan Ramadan dan pada akhir bulan Ramadan. Nah itu namanya zakat itu. Nah, didasari dengan ikhlas. Jadi ikhlas yang pertama adalah ikhlas. Yang pertama adalah niat ingsun sedekah ya cuma ngomong, wih aku sedekah neng kanca-kanca, aku sedekah sakmene nukokne jajan kancaku sakmene. Itu ya wis gak usah bingung, aja ngomong atau cuma ngomong. Nah, yang kedua dasari dengan niat ikhlas. Ikhlas itu dasari dari hati. Kula ikhlas nglakoni sedekah niki dengan sebab niki nggih. Kula mboten ngimbangi kapan napa-napa nggih, namung niat kula sedekah dan iku pun. Terus yang selanjutnya pun amal yang paling utama niku jihadun fisabilillah, berjuang dalam agama Allah. Nah, kita berjuang dalam agama Allah tidak harus dengan munculkan takbir Allahu Akbar, tidak harus, tapi kita berjuang dalam agama Allah itu kita dengan sebagai santri itu kita harus ya mengaji. Kalau sudah bisa mengaji, sudah bisa mengaji itu kita mengulas kembali. Jangan kalau sudah bisa mengaji kita terpendam, kita tidak memanfaatkan ilmu kita. Bagaimana tertransfer ilmu itu? Nah, ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang berguna bagi yang lainnya. Itu artinya apa? Ilmu itu ketika bermanfaat, ilmu bermanfaat itu ketika kita mengamalkan atau kita bagikan kepada yang lain. Contohnya ketika kita sudah bisa mengaji, itu kita mengajarkan ilmu-ilmu kita itu kepada orang lain, bukan kok malah ilmu kita itu kita jadikan sebagai tolak balak ben kene roh dewi. Lah iku pinter dewi. Nah, semono uga niku kalau kita di dalam pesantren ya, kita di dalam pesantren pasti ilmu-ilmu yang kita dapat itu pasti ada ijazah dari Pak Kiai. Pasti jangan mesti ingat somben nek wis do pinter kabeh, sira-sira kabeh iki wajib mbagakane ilmu-ilmu ini bene apa? Ilmu-ilmu ini manfaat pikiran. Duwe ilmu iso kadruan, duwe kadruan dimanfaatne ilmune kadro. Enek sing pengen njaluk warahan ya diwarai. Duwe ilmu nahwu ya diwarahno kanca-kancane. Bene apa somben? Somben ki dikenang, aku diwarai kae Mas kae. Nah, nek duwe ilmu iso maca bismillah, a'udzubillah ta'awud. Nah, iku ya dimanfaatno. Nah, monggo apa adik-adik kene sing isih cilik-cilik iku dimanfaatne. Nah, enek setunggal kalih iku mesti iku dikenang. Nah, cara ngono ngene. Sampeyan marai bocah TK. Nah, TK kan dereng ngerti napa-napa to. TK PAUD dereng ngerti napa-napa. Kecuali anak tersebut niku sama diwarai sang ibu. Ya kudune tarah pertama itu orang tua. Dorongan dari orang tua itu yang paling penting kalau mengaji itu. Karena mengalir. Padahal itu kan sifatnya mengalir. Kalau kita mengajarkan satu ayat misalnya Bismillahirrohmanirrohim. Nah, itu kita ajarkan kepada satu anak dan anak tersebut membacanya setiap kali ya, bahkan setiap hari ketika mau membaca Al-Quran. Subhanallah, pasti pahala kita mengalir seperti sungai yang deras adanya dan bening seperti air susu begitu. Dan ketika kita tidak mengajarkan apa daya ilmu kita. Nah, misalnya gini, ada sebuah pisau. Nah, pisau itu yang paling utama itu pasti tajam sekali pisaunya. Nah, sebagaimana pisau tajam itu seperti orang yang mengaji, ketika mengaji dalam majelis itu sangat pintar sekali, sangat mengerti
apa bahasanya dalam ngaji tersebut. Nah, ketika pisau itu tidak digunakan, ya tidak digunakan, pasti akan berkarat. Nah, ketika itu juga itu manusia atau seseorang atau tidak, kalau tidak mengamalkan amalan ilmunya, pasti seseorang itu akan otaknya akan tumpul begitu. Artinya ya seseorang itu tidak berkembang lah, intinya itu tidak berkembang, tidak mau mengajarkan ilmunya kepada orang lain, itu tidak berkembang begitu. Ya, semoga kita menjadi santri-santri yang soleh dan solehah, dan kita bisa menjadi penerus bagi agama nusa dan bangsa. Sebegitu kita dapat mengurus perjuangan para ulama, para sahabat ulama, dan para guru-guru kita itu dapat kita teruskan begitu. Kita dapat teruskan, dan semoga kita menjadi seseorang yang lebih baik lagi dari hari-hari kemarin. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon maaf. Allahumma fi ilah wa mitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.